Namun tiba-tiba saja buku iblis ruang waktu yang dipegang Nili bercahaya dan naik ke atas patung Buddha. Buku itu pun meledakkan cahayanya yang membuat Nili di masa kini menjadi kacau. Bahkan Piao mengatakan Nili tidak baik-baik saja dikarenakan sepanjang jalan tidak pernah berbicara. Piao yang tadinya akan menepuk pundak Nili, ia pun dihentikan oleh Duze karena melihat situasinya. Nili mungkin telah memasuki ranah kultivasi tertentu dan lebih baik jangan mengganggu Nili. 还是不要打扰他，以免走火入魔了。 Kemudian teman-teman Nili pun terus mengikuti Nili. Ketika di jalan, Piao pun bertanya-tanya, Nili akan membawa mereka kemana? Terlihat Zion juga khawatir kepada Nili, hingga pada akhirnya Nili tersadar dikarenakan sudah sampai di kuil Dewa Gurun. Namun terlihat Nili terkejut kuil Dewa Gurun sudah hancur, yang tersisa hanyalah reruntuhan patung Buddha. Piao menghampiri Nili dikarenakan Nili sudah sadar, dan ia mendengar Nili mengucapkan kuil Dewa Gurun. 如同神奇嘛，哥，难道就是这儿？ Duze bilang mungkin terlihat dari peta harta karun atau buku kuno tertentu. Hingga akhirnya Nili pun akan memeriksanya. Saat itu Nili mengatakan berdasarkan tingkat pelapukan patung-patung ini, kuil Dewa Gurun sudah hancur sejak lama. Sedangkan di kehidupan sebelumnya, Nili datang ke kuil Dewa Gurun setelah beberapa tahun. Nili pun menemukan lokasi kuilnya, tapi tidak ada buku yang tersisa. Nili pun bertanya-tanya kemana perginya buku roh iblis ruang waktu. Namun tiba-tiba saja dada Nili pun bercahaya yang membawanya ke ruang buku roh iblis ruang waktu. Nili tahu buku roh iblis ruang waktu di kehidupan sebelumnya tidak dibawa kembali, dan apa yang seharusnya ada di kuil Dewa Gurun saat ini sudah hilang. Terlihat di ruang itu ada Nili yang sudah dewasa. Ia pun mengetahui dikarenakan buku roh iblis ini membuatnya kembali ke usia 13 tahun, dan ketika semuanya dimulai lagi, buku roh iblis ruang waktu juga menghilang. Dan ketika Nili dewasa mencoba mengambil buku roh iblis tersebut, Nili kecil pun mendapat efek tangannya yang sakit dikarenakan dirinya di masa lalu mencoba mengambil buku itu. Teman-teman Nili pun langsung menghampiri Nili dikarenakan khawatir kepada Nili. Perlahan-lahan kesadaran Nili pun memudar dan tergeletak pingsan di sana. 1 bulan kemudian di kota Glory, terlihat kota Glory tenang dan aman. Nili! Sementara itu Zion yang sedang berendam. Ia pun bergumam ia dan Ning Er sudah merawat Nili secara bergiliran selama sebulan, tapi Nili tidak kunjung bangun juga. Zion pun berdoa agar Nili segera sembuh. Saat itu ia juga mengingat di kehidupan sebelumnya, ketika ia dan Nili sedang melakukan kiss dalam kemah. Kemudian Xiao Shu pun mengetuk pintu kamar Zion dan mengabarkan bahwa Nili tampaknya sedikit sadar. Dan Ning Er pun menyuruh Zion untuk segera bergegas melihat keadaan Nili. Mendengar hal tersebut, Zion pun langsung berangkat. Sementara itu di kamar lain, Nili sedang dipancing sadar memakai kekuatan jiwa yang disalurkan oleh Ning Er. Ning Er pun merasakan bahwa kekuatan tubuh Nili sudah kembali dan harus memberi Nili lebih banyak kekuatan jiwa, hingga akhirnya Nili pun akan tersadar. Namun kembali ke ruang buku, Nili dewasa tahu bahwa buku ini adalah awal dari segalanya. Bagaimana bisa menghilang dan apa sebenarnya yang terjadi? Mungkin yang ia kembalikan sama sekali bukan ruang waktu yang asli, karena mungkin ini ruang waktu baru tanpa buku roh iblis ruang dan waktu. Ditambah lagi Ning Er, Zion dan lainnya apa semuanya sudah tidak ada. Kemudian buku ruang waktu itu pun menyerang Nili dewasa, yang membuat Nili di masa kini secara perlahan-lahan sadar. 是一个没有时空摇铃之处的新时。宁儿， Setelah bangun, ia pun langsung dipeluk oleh Ning Er. Dikarenakan Ning Er senang, akhirnya Nili bangun juga. Ning Er yang sembari menangis memeluk Nili. Nili pun mengatakan bahwa ia tidak apa-apa.
Tak lama setelah hal tersebut, Zion pun muncul yang membuat Nili dan Ning Er menjadi salah tingkah. Namun ternyata Zion juga langsung memeluk Nili dikarenakan ia berpikir Nili tidak akan pernah bangun lagi. Nili bilang bahwa ia masih hidup, dunia ini dan teman-temannya juga masih ada. Dan ternyata Nili sekarang tidak bermimpi. 这个世界还存在。 Piao mengatakan Nili benar-benar tidak masuk akal dan menjadi fuckboy. Namun Duze bilang di hadapan hari-hari terakhir, dibandingkan hidup dan mati, hal lainnya hanya menjadi masalah sepele. Duze memberitahu Nili tidak sadar selama sebulan. Piao menanyakan keadaan tubuh Nili. Nili pun langsung berkultivasi dan ia pun mengatakan tenang saja karena saat menggunakan lingkaran kekuatan jiwa sekarang sudah tidak sakit lagi. Nili tahu masih ada 2 halaman buku roh iblis dalam dirinya. Nili bilang ia tidak tahu mengapa ia bisa jatuh pingsan dan juga membuang waktu teman-temannya. Dan sekarang hanya bisa menunggu alam reruntuhan naga dibuka. Duze menanyakan apa Nili punya rencana untuk kedepannya. Nili mengatakan mereka tidak punya banyak waktu. Dan Nili pun akan berpamitan kepada keluarganya. Zion bilang lebih baik Nili jangan pergi dulu dikarenakan baru saja bangun. Zion pun bisa mengirim seseorang untuk menjemput keluarga Nili. Nili pun berterima kasih pada Zion akan hal tersebut. Kemudian Raja Kota pun muncul dan ia pun senang Nili bangun. Sekaligus ia juga menggertak Nili. Jika Nili membuat putrinya menjadi janda muda, ia pasti akan memberikan Nili pelajaran. Saat itu Nili pun menghormat dan mengatakan bahwa menantu baik-baik saja. 看我怎么教训你！ 岳父大人关心，小婿没事。李，你小子终于醒了。 Raja Kota pun heran mengapa Nili bersikap baik. Apa karena Nili baru saja bangun dari komanya? Piao menanyakan pada Xiao Shu, apakah Raja Kota masih Raja Kota yang mereka kenal? Raja Kota pun mengatakan Nili dan lainnya adalah harapan Kota Glory ketika ada di alam reruntuhan naga. Raja Kota bilang Nili dan lainnya harus menjaga diri mereka. Karena ibarat kata, elang muda tetap harus terbang ke langit yang lebih tinggi. Nili bilang tenang saja. Raja Kota pun menepuk pundak Nili dan ia pun yakin Nili bisa melakukannya. 但雏鹰还是 Namun Zion merasa aneh mengapa kakeknya belum datang juga. Raja Kota juga merasakan hal yang sama. Tapi tiba-tiba saja serangan musuh menyerang Kota Glory. Raja Kota dan lainnya pun pergi memeriksanya. Nili mengetahui bahwa mansion kota dijaga oleh formasi besar. Juga ada beberapa praktisi legenda dan beraninya mengacau di sini. Sementara itu di atas langit Kota Glory terjadilah pertarungan sengit yang berkecepatan cahaya. Para penjaga pun penasaran siapa sebenarnya ini. Dan ternyata itu adalah Raja Iblis dan Tuan Yemo. Raja Iblis bilang mereka sudah lama tidak bertemu. Raja Iblis yang sudah bersembunyi begitu dalam, tapi masih bisa ditemukan oleh Tuan Yemo. Tuan Yemo mengatakan setelah bertahun-tahun, Raja Iblis sekali lagi datang ke Kota Glory. Dan ada urusan apa? Raja Iblis tahu sepertinya ia tidak disambut di Kota Glory. Ia pun beralasan mau bagaimanapun. Ia juga orang yang pernah tinggal di Kota Glory. 时隔多年， 光辉之城出去，光辉之城似乎有点不太欢。 Tuan Yemo menegaskan bahwa Raja Iblis mengkhianati Kota Glory dan sudah diusir sejak lama. Di sisi lain, Nili dan lainnya datang ke tempat pertarungan Tuan Yemo dan Raja Iblis. Terlihat Raja Iblis tertawa dan bilang, itu hanya alasan Tuan Yemo saja. Dikarenakan Kota Glory lah yang mengkhianatinya. Dengan marah, ia mengatakan ia tidak mengungkit masa lalu dan harusnya warga Kota Glory sangat senang. Tuan Yemo bilang lalu mengapa Raja Iblis masih datang ke Kota Glory. Raja Iblis ternyata menginginkan benda yang ada di Kota Glory. Dengan begitu ia bisa melupakan masalah di antara mereka. Raja Iblis mengatakan Tuan Yemo pasti tahu benda yang ia inginkan.
Ia pun meminta serahkan batu roh iblis yang menyegel binatang iblis. Jika diberikan, ia berjanji tidak akan membunuh siapapun hari ini. 行，把他给不杀人，交出封印了那只妖兽的妖灵之。 Terlihat Nili pun bergumam roh iblis apa yang sangat didambakan oleh Raja Iblis. Dan apa sebenarnya itu? Sementara Tuan Yemo bilang, ia tidak mengerti apa yang dikatakan Raja Iblis dan menyuruh Raja Iblis untuk pergi saja. Raja Iblis pun tertawa dan ia pun akan menghancurkan kota Glory. 天翻地覆。 Terlihat rumah warga banyak yang terbakar dikarenakan ledakan kekuatan dari Raja Iblis. Tuan Yemo pun mencoba menahan Raja Iblis dengan kekuatannya. Kemudian Nili dengan sigap langsung naik ke atas dengan sayapnya dan membantu Tuan Yemo. Raja Iblis pun terkejut mengapa yang muncul adalah roh Nili kembali. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Tales of the Asgard part ke-86-nya. Dan untuk bagian selanjutnya akan diupdate hari Sabtu, Minggu, atau Senin ya. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa seperti admin dan juga yang menjalankan seperti yang lainnya dan juga kalian ya. Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.